Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas materi-materi yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di masalah pembahasan haid dan nifas. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah haid dan nifas. Oke, masalah haid dan nifas. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ankum an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun aqallul haidi yaumun wa lailah wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman aw thalathatun wa ishruna yauman wala hatta li aktsarihi. Aqallun nifasi majjah wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Baik. Jadi ini nas dari masalah untuk haid dan nifas. Jadi untuk masalah haid dan nifas ini adalah kita akan membahas tentang kapan dan kapan kita menentukan atau menghukumi darah yang keluar dari kemaluan wanita tersebut sebagai darah haid atau darah nifas, atau itu bukan darah haid dan darah nifas sehingga dia dihukumi sebagai darah istihadah dan lain sebagainya. Tentu untuk menghukumi itu tadi semua kita membutuhkan atau ada kaidah yang menjadi patokan atau yang dijadikan patokan untuk menghukumi darah-darah tersebut. Jadi patokan yang pertama tadi dikatakan di dalam matan aqallul haidi aqallul haidi wa yaumun wa lailah. Jadi patokan pertama sebenarnya itu patokan kedua sih kalau menurut saya, artinya kalau saya urutkan bisa kita katakan bahwasanya itu adalah patokan kedua. Patokan pertamanya adalah darah itu harus keluarnya itu waktunya harus ketika si wanita ini sudah berumur 9 tahun takriban. Sudah berumur 9 tahun takriban artinya apa? 9 tahun sudah mencapai umur 9 tahun walaupun kurang 16 hari. Tapi kalau 9 tahun kurangnya itu lebih dari 16 hari, itu tidak bisa dihukumi sebagai haid. Artinya darah wanita yang keluar sebelum umur 9 tahun itu tidak dihukumi sebagai darah haid. Ya kan, tidak dihukumi sebagai darah haid. Kemudian dihukumi sebagai darah apa? Dihukumi sebagai darah istihadah. Darah damu fasad. Oke, damu fasad. Artinya hukumnya sama dengan hukum perempuan yang istihadah. Oke, itu patokan yang pertama. Patokan yang kedua, aqallul haidi yaumun wa lailah. Oke, patokan yang kedua adalah aqallul haid. Apa itu aqallul haid? Aqallul haid itu adalah waktu minimal, ya kan, atau waktu minimal yang harus atau yang mesti
ada darah tersebut, waktu minimal yang mesti ada darah tersebut dalam waktu tersebut. Artinya darah tersebut tidak boleh kurang dari waktu tersebut. Apabila darah itu keluarnya, lama keluarnya darah tersebut itu kurang dari waktu ini, maka apa? Maka tidak dihukumi sebagai darah haid. Nah, waktu minimal keluarnya darah haid itu selama 24 jam, yaumun walailah. 24 jam, yaumun walailah. Artinya apa? Kalau misalnya lama keluarnya darah itu kurang dari 24 jam, maka darah tersebut tidak dihukumi sebagai darah haid, tetapi dihukumi sebagai damu fasad dan hukumnya sama dengan istihadah. Oke? Nah, sekarang apa maksud 24 jam ini? 24 jam ini bisa bersambung terus. Artinya darah haid itu kadang keluarnya itu bersambung terus, kadang putus-putus, berhenti-berhenti. Oke? Kalau misalnya bersambung terus, maka 24 jam adalah sama dengan sehari semalam. Tapi kalau misalnya putus-putus, darahnya itu putus-putus, maka darah tersebut, lama keluarnya darah tersebut apabila digabungkan, darah yang putus-putus keluarnya itu putus-putus, apabila digabungkan itu mencapai waktunya itu, kalau misalnya kita jumlahkan semuanya mencapai 24 jam atau lebih. Dengan syarat 24 jam itu terjadi dalam waktu kurun 15 hari dari sejak awal keluarnya darah. 15 hari dari sejak awal keluarnya darah. Nah, jadi kalau misalnya darah itu keluar misalnya hari ini 2 jam, besok 2 jam, besoknya lagi 2 jam, besoknya lagi 2 jam, besoknya lagi 2 jam. Ini kan darahnya putus-putus, ya kan? Nah, artinya sampai hari ke-15 itu 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Oke, kalau kita kumpulkan semua berapa? Sampai hari ke-15 berhenti 2 jam terakhir. Oke? Nah, kalau kita kumpulkan semua 2 jam, 2 jam ini semua jumlahnya ada 30 jam. Oke, berarti apa? Berarti kita bisa hukumi darah ini sebagai darah haid. Oke. Tapi kalau misalnya putus-putus, tapi putus-putus dan lebih dari 24 jam atau 24 jam. Tapi lebih kurun waktunya itu lebih dari 15 hari. Misalnya Misalnya selama 20 hari, misalnya selama 20 hari setiap harinya keluar darah 1 jam. Setiap harinya keluar darah 1 jam. Hari ini hari pertama 1 jam, 2 1 jam ini. Ini ketika kita kumpulkan memang ada misalnya kita kasih contoh 30 hari lah. Selama 30 hari itu setiap hari keluar darah 1 jam. Oke. Nah, ini tidak bisa juga dihukumi sebagai haid. Ini juga tidak bisa dihukumi sebagai haid, tetapi ini dihukumi sebagai istihadah. Kenapa? Karena 24 jam atau lebihnya itu keluarnya dalam kurun waktu lebih dari 15 hari. Kenapa kita menggunakan patokan 15 hari? Karena 15 hari adalah waktu yang paling banyak atau waktu yang paling lama yang mungkin atau dimungkinkan keluarnya darah haid. Artinya kalau darah itu keluar lebih dari 15 hari, maka darah itu tidak semuanya itu darah haid, tetapi ada yang darah haid, ada yang bukan, atau yang biasa disebut dengan istihadah. Jadi 24 jam atau lebih itu harus dalam kurun waktu 15 hari. Kalau misalnya sampai lebih dari 15 hari hitungannya lain. Artinya tidak semua darah itu kita anggap sebagai sebagai darah haid. Oke, apa ukuran seorang wanita itu dikatakan dia sedang keluar darah haid, darah atau tidak? Ukurannya bukan tidak harus ada darah yang mengucur, juga tidak harus
ada darah yang keluar dari apa namanya, keluar sampai ada membekas di pakaian dalamnya misalnya, tapi cukup apa? Cukup dengan memasukkan apa? Cukup dengan memasukkan dengan memasukkan kapas atau cotton bud ke dalam kemaluannya. Kemudian ketika dikeluarkan kapas tersebut kotor. Kalau misalnya dimasukkan kemudian dikeluarkan kapas tersebut kotor, berarti perempuan tersebut apa? Keluar darah. Nah, keluar darah, dan apabila artinya tidak harus berwarna merah, bisa warna kuning, bisa warna orange, bisa warna keruh, ya kan? Nah, kalau misalnya kapas tersebut tidak keluarnya adalah warna kotor, maka dihukumi sebagai haid apabila memenuhi syarat-syarat yang termasuk di antara syarat-syaratnya itu adalah kaidah itu tadi. Oke, itu kaidah yang kedua, yaitu apa? Waktu minimal keluarnya haid itu apa? 24 jam. Ya kan? 24 jam itu dalam kurun waktu 15 hari. Bisa putus-putus, bisa bersambung. Kalau bersambung kan berarti cuma sehari semalam saja. Tapi kalau putus-putus tidak boleh lebih dari 15 hari. Oke, itu kaidah yang pertama. Oke. Nah, kemudian kaidah yang kedua adalah apa? Tidak boleh lebih dari 15 hari. Tidak boleh lebih dari 15 hari. Karena apa? Karena kaidah yang ketiga ini apa? Waktu maksimal keluarnya darah haid itu 15 hari. Waktu maksimal keluarnya darah haid itu 15 hari. Apabila darah yang keluar itu lebih dari 15 hari, terserah mau bersambung atau mau berputus, mau bersambung terus atau terputus-putus, maka itu dianggap dam mufasad atau dam istihadah. Ya kan, tergantung nanti nyambung apa enggak. Ya kan? Itu bisa dihukumi sebagai istihadah. Istihadah itu apa? Artinya tidak semua darah itu kita hukumi sebagai darah haid. Ada yang kita hukumi sebagai haid, ada yang kita hukumi sebagai istihadah. Oke, ada yang kita hukumi sebagai istihadah. Jadi kaidah yang ketiga itu apa? Darah itu keluarnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Karena itu adalah waktu yang paling lama yang memungkinkan keluarnya darah haid. Oke. Nah, sampai di sini hukum umumnya sudah selesai. Sekarang kita masuk rincian. Rincian untuk hukum masalah yang ketiga atau kaidah yang ketiga. Rincian untuk kaidah yang ketiga ini yaitu apa? Yaitu apabila darah tersebut keluarnya lebih dari 15 hari. Apabila darah tersebut keluarnya lebih dari 15 hari. Apabila darah tersebut keluarnya itu lebih dari 15 hari. 15 hari itu dihitung dari mana? Apakah 15 hari itu darah yang keluar itu harus 24 kali 15, 24 jam kali 15? Nah, tidak seperti itu. Artinya dari sejak dihitung dari sejak awal keluarnya darah. Dari sejak awal keluarnya darah mulai dihitung. Dihitung apa? Mulai dihitung 15 kali 24 jam. Oke. Kalau misalnya darah masih keluar setelah hari ke-15, setelah hari ke-15 itu darah masih keluar, maka perempuan tersebut istihadah. Maka perempuan tersebut istihadah. Oke. Maka perempuan tersebut istihadah kalau misalnya hari ke-15 dia masih hari ke-15 dia masih setelah hari ke-15 masih ada darah yang keluar. 15 itu dihitung dari sejak detik pertama keluarnya darah. Oke, itu untuk kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat. Oke, sebenarnya ini ada tafsir tapi saya pengen menyebut ada rinciannya, tapi saya sebutkan dulu kaidah yang keempat, yaitu apa? Yaitu
batas minimal seorang wanita itu suci dari haid, yaitu suci antara kedua haid, suci antara dua haid, ya kan, suci antara dua haid yang di kitab disebutkan aqallut tuhri bainal haidataini itu 15 hari, ya kan. Waktu suci minimal antara dua haid itu 15 hari, antara dua haid ya, bukan antara haid dan nifas atau antara nifas dan haid, ini antara dua haid. Itu batas sucinya berapa minimalnya? 15 hari. Artinya tidak boleh suci itu kurang dari 15 hari. Kalau misalnya sucinya itu belum sampai 15 hari kok sudah keluar darah, maka dihukumi sebagai darah yang keluar sebelum waktu 15 hari itu, sebelum suci selama 15 hari atau sebelum memenuhi 15 hari itu, maka darah yang keluar kita hukumi sebagai darah istihadhah atau damu fasad. Oke, kita hukumi sebagai damu fasad atau istihadhah. Oke, itu ya. Nah, itu kaidah yang keempat. Sampai di sini selesai masalah kaidah dalam haid. Jadi kita tahu kapan darah itu bisa dihukumi sebagai darah haid, yaitu syaratnya yang pertama keluarnya itu setelah umur 9 tahun, takriban 9 tahun ini hijriyah ya, bukan miladiyah, ya kan, 9 tahun hijriyah. Syarat yang kedua tidak boleh kurang dari 24 jam kalau misalnya dijumlah waktu keluarnya darah itu. Kemudian tidak lebih dari syaratnya juga tidak lebih dari 15 hari. Kemudian juga tidak keluar pada waktu pada waktu sebelum memenuhi tidak keluar sebelum memenuhi waktu 15 hari, yang mana itu adalah waktu minimal seorang wanita suci antara dua haid. Kalau misalnya menyalahi syarat itu semua, maka dipastikan bahwasanya darah itu bukan darah haid, tetapi darah itu adalah damu fasad atau istihadhah. Oke. Nah, sekarang kita mau kasih rincian kita akan membahas darah istihadhah ini. Darah istihadhah itu ada dua macam, ya kan? Ada dua macam. Yang mana dua macam ini masing-masing mempunyai hukum. Ya kan, mempunyai hukum, artinya dalam bagaimana kita menentukan mana yang haid, maka mana yang bukan haid. Oke, kalau misalnya kita contoh damu fasad yang pertama. Damu fasad yang pertama yaitu apabila darah keluar sebelum umur 9 tahun. Sebelum umur 9 tahun kurang 16 hari. Kalau misalnya darah keluar sebelum 9 tahun kurang 16 hari, maka darah yang keluar sebelum itu kita anggap sebagai damu fasad. Oke, dan darah yang keluar ketika waktu 9 tahun walaupun bersambung sama darah yang sebelumnya, ketika 9 tahun kurang 16 hari itu sudah mulai kita anggap sebagai darah haid. Jadi di sini ada bersambung antara darah yang haid dan yang bukan haid atau damu fasad. Oke, itu masalah damu fasad yang pertama. Demikian juga apabila darah keluar kurang dari darah yang keluar itu kurang dari dia sudah keluarnya setelah umur 9 tahun kurang 16 hari, tetapi keluarnya itu kurang dari 24 jam. Ya kan, kalau misalnya kita kumpulkan darah yang keluar selama 15 hari itu kurang dari 24 jam, maka itu adalah damu fasad. Ya kan, bukan darah haid. Nah, kemudian apabila darah itu keluarnya lebih dari 15 hari, apabila keluarnya itu lebih dari 15 hari, nah di sini ada tafsil, di sini ada rincian masalah. Rincian masalahnya seperti apa? Rincian masalahnya seperti ini. Kita lihat pada detik-detik pada hari terakhir 15. Jadi 15 hari itu dihitung dari mana? Dihitung dari pertama kali keluarnya darah. Pertama kali keluarnya darah pada bulan itu ya. Pertama kali keluarnya darah kita mulai hitung.
kita mulai hitung apa? Kita mulai hitung 24 jam kali 15. Karena untuk mengetahui 15 hari. Nah, di detik-detik mau habisnya waktu 15 hari ini, kita lihat apakah darahnya itu bersambung dengan darah setelah detik yang hari ke-16 atau tidak. Nah kan, darahnya yang hari ke-15 dengan hari yang ke-16 ini bersambung atau tidak. Kalau misalnya tidak bersambung, maka apa? Darah yang keluar di kurun waktu 15 hari itu apabila memenuhi syarat-syarat yang sebelum ini kita sebutkan, maka itu adalah darah haid. Adapun darah yang setelahnya itu, ya kan, darah yang keluar setelah 15 hari itu karena dia tidak bersambung, maka kita hukumi sebagai damu fasad, yaitu istihadah. Artinya dia harusnya apa? Dia harusnya menyelesaikan waktu minimal suci antara dua haid, yaitu 15 hari. Ya kan, 15 hari. Artinya setelah terputus dengan darah haid tadi, kemudian keluar lagi dalam waktu yang mestinya dia itu suci, yaitu 15 hari. Oke, ada keluar darah, maka selama 15 hari itu dia dianggap sebagai mustahadah. Dianggap apa? Darahnya itu adalah damu fasad dan hukumnya adalah hukum istihadah. Sampai nanti ketika 15 hari itu selesai. Kalau 24 kali 15 hari itu selesai, waktu minimal sucinya sudah selesai, dan darah itu masih ada, maka darah setelah 15 hari waktu minimal suci itu selesai, itu dianggap haid baru. Dianggap sebagai haid baru. Oke, ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua ini yang panjang. Tapi saya kira nggak tahu, waktu anak kira tidak cukup untuk menjelaskan ini. Oke. Jadi tadi rincian yang pertama antara darah sebelum hari ke-15 dan hari ke-16 itu tidak bersambung ya pada detik perpisahannya itu. Tapi kalau misalnya bersambung, antara darah hari ke-15 dan hari ke-16 itu bersambung, maka ini adalah istihadah. Dan dia mempunyai 7 keadaan. Dia mempunyai 7 keadaan yang mana masing-masing dari keadaan tersebut mempunyai hukum yang berbeda. Oke, mempunyai hukum yang berbeda. Keadaan yang pertama, kita lihat. Jadi kalau misalnya darah hari ke-15 dan hari ke-16 ini bersambung, kita lihat apakah darahnya warnanya beda-beda atau satu warna. Oke, beda-beda atau satu warna. Kalau misalnya beda-beda, oke, kalau misalnya darahnya itu sama, kita pakai ukuran gini aja. Gimana ya? Enaknya. Kalau misalnya darahnya itu beda-beda, berarti dia ada indikasi bahwasanya dia istihadah mustahadah, dan istihadahnya ini mumayyizah, ada tamyiznya. Ada tamyiznya. Apa itu ada tamyiznya? Ada tamyiznya artinya darahnya beda-beda. Kalau darahnya ini beda-beda warnanya, maka kita harus melihat warna darah tersebut. Kita harus melihat warna darah tersebut. Karena dalam keadaan ini darah dibagi derajatnya. Dibagi-bagi derajatnya. Karena kita akan menghukumi menghukumi apabila dia memenuhi syarat tamyiz, kita akan hukumi darah yang warnanya kuat atau yang sifatnya kuat itu kita jadikan sebagai haid, dan darah yang sifatnya tidak kuat atau kalah kuat itu kita jadikan sebagai istihadah. Jadi dia dianggap haid pada hari-hari ketika keluar darah yang sifatnya kuat, yang karakternya kuat, dan pada hari-hari yang darahnya itu kalah kuat karakternya, itu kita anggap sebagai istihadah. Hukumnya adalah hukum istihadah. Oke. Nah, sekarang apa itu darah kuat dan darah yang tidak kuat? Jadi darah ini ada sifat-sifatnya yang menunjukkan dia kuat atau tidak. Yang pertama dilihat dari warna, yang kedua dilihat dari sifat darah itu sendiri. Dari warna kita ada 5 martabat, ya kan? Kita ada 5 martabat, ada 5
derajat darah sesuai dengan kekuatannya. Yang pertama yang paling kuat itu warna hitam, yang kedua itu warna merah, yang ketiga itu warna orange, yang keempat itu warna kuning, dan yang kelima itu warna keruh. Oke, jadi yang paling kuat apa? Warna hitam. Apa maksud warna hitam itu? Tidak harus semua darah itu hitam. Walaupun hanya ada garis hitam seperti itu saja, itu sudah dianggap bahwasanya darah itu kuat. Oke, itu derajat dari segi darah, dari segi warna. Oke, kemudian juga ada dilihat juga dari segi kekentalannya dan baunya. Oke, kekentalannya dan baunya. Baunya yang kuat dan kekentalannya yang kuat. Jadi apa, kalau misalnya dia kental itu lebih kuat daripada yang tidak kental. Dan yang baunya menyengat artinya baunya natin, baunya basi, baunya amisnya menyengat artinya baunya itu kuat, itu lebih kuat daripada yang tidak berbau atau yang yang tidak berbau. Nah, mana yang lebih kuat dari darah-darah itu dan mana yang lemah? Yang mempunyai sifat yang lebih banyak. Oke, sifat yang lebih banyak maka dia lebih kuat daripada yang mempunyai sifat yang lebih sedikit. Oke, kalau yang mempunyai sifat lebih banyak maka dia lebih kuat dari sifat yang lebih yang mempunyai sifat yang lebih banyak, itu dia lebih kuat dari sifat yang lebih sedikit. Nah, itu untuk masalah kekuatan darah. Oke, perempuan yang haidnya ini berbeda-beda warnanya itu nanti hukumnya sebagaimana yang saya sudah sebutkan, bahwasanya hukumnya adalah darah yang haid itu dihukumi sebagai darah yang kuat, ya kan, yang sifatnya itu kuat, yang karakternya kuat dihukumi sebagai darah haid, dan yang karakternya lemah dihukumi sebagai darah istihadah. Tapi dengan syarat-syarat, ada 5 syarat. Ya kan, syaratnya tadi yang pertama kita sudah sebutkan, harus ada perbedaan warna antar darah. Ya kan, harus ada perbedaan sifat antar darah. Oke, kemudian syarat yang kedua, darah yang karakternya kuat ini tidak boleh kurang dari batas minimal keluarnya darah haid. Artinya tidak boleh keluar, yang sifatnya kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau misalnya darah yang karakternya kuat ini kurang dari 24 jam, maka tidak dihukumi sebagai darah, tidak dihukumi sebagai mumayyizah, berarti dia ghair mumayyizah. Ghair mumayyizah ini nanti berarti dia bukan mumayyizah. Kalau bukan mumayyizah hukumnya nanti lain. Oke, jadi syarat yang pertama, yang karakternya kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Dan yang karakternya kuat ini juga tidak boleh lebih dari 15 hari. Karena apa? Karena karakter yang kuat ini kita mau jadikan dia sebagai darah haid, maka harus memenuhi syarat-syarat haid. Yaitu syarat-syarat haid tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Nah, kemudian syarat selanjutnya darah lemahnya ini, darah yang karakternya kalah kuat ini tadi, kalau misalnya darah ini terus keluar sampai 30 hari, maka tidak boleh keluar kurang dari 15 hari. Maka darahnya tidak boleh keluar kurang dari 15 hari. Ini darah yang karakternya kurang kuat atau kalah kuat. Oke? Yang karakternya kalah kuat tidak boleh kurang dari 15 hari apabila darahnya sampai 30 hari keluarnya. Tapi kalau misalnya kurang dari 30 hari darahnya itu, maka darah yang karakternya kuat itu tidak disyaratkan kurang dari 15 hari. Oke, kemudian syarat selanjutnya darah lemahnya ini harus berurutan. Tidak boleh darah lemah ini diselai dengan darah kuat. Kalau misalnya diselai dengan darah kuat berarti dia bukan mumayyizah.
Artinya ini 5 syarat. Apabila kehilangan 5 syarat ini maka dihukumi sebagai apa? Dihukumi sebagai kalau misalnya kehilangan 5 syarat ini maka dihukumi sebagai ghair mumayyizah, artinya tidak mumayyizah. Tapi kalau memenuhi 5 syarat ini berarti dia mumayyizah. Kalau mumayyizah berarti apa hukumnya? Berarti yang warnanya kuat atau yang karakternya kuat darahnya itu adalah haid, dan yang karakternya kalah kuat itu adalah darah istihadah. Oke, itu kalau misalnya apa? Kalau misalnya keluarnya hanya dengan 2 karakter. Kalau darahnya itu cuma mempunyai 2 karakter. Oke, sekarang kalau misalnya darahnya itu keluar dengan 3 karakter. Artinya ada 3 karakter yang keluar. Jadi ada darah kuat, lemah, dan sangat lemah. Nah, ada darah kuat, lemah, dan sangat lemah. Nah, kalau misalnya keadaannya seperti ini, lebih dari satu karakter, maka darah yang kuat, ya kan, darah yang kuat dan yang setelahnya itu kita anggap haid, ya kan, darah yang kuat dan yang lemah kita anggap haid. Darah yang kuat atau dengan darah yang setelah jadi dia kalau misalnya 3 karakter keluarnya bisa keadaannya seperti ini, kuat, lemah, sangat lemah, atau bisa keluarnya seperti ini urutannya, kuat, sangat lemah, lemah. Oke, juga bisa apa? Lemah, sangat lemah, kuat. Bisa juga apa? Sangat lemah, lemah, kuat. Jadi kita bisa urutannya bisa beda-beda. Tapi kita akan menggabungkan antara darah yang kuat kita akan anggap darah yang kuat dan yang tidak kuat itu sebagai haid. Kita gabungkan antara 2 karakter menjadi kita hukumi sebagai haid dengan syarat-syarat. Yaitu syarat yang pertama apa? Darah kuat harus keluar duluan. Kalau misalnya darah kuat tidak keluar duluan, maka haidnya hanyalah darah yang kuat saja. Artinya darah yang lemah dan darah yang sangat lemah tidak bisa kita hukumi sebagai darah, tidak bisa kita hukumi sebagai darah haid. Jadi yang haid hanya yang kuat saja. Oke, syarat yang kedua, apabila kita ada 3 karakter seperti itu, maka darah yang setelah darah kuat ini, tadi syarat yang pertama sudah ya, darah kuat harus keluar duluan. Oke, kemudian darah yang setelah darah haid darah yang kuat ini, darah yang setelah darah kuat ini, dia lemah ataupun tidak lemah, lemah ataupun sangat lemah, itu kalau misalnya digabungkan jumlah harinya, jumlah waktunya itu antara darah kuat yang karakternya kuat dan yang karakternya yang keluar setelahnya itu kalau dijumlahkan tidak lebih dari 15 hari. Ya kan, misalnya kuat dan lemah itu cuman kalau misalnya digabungkan cuman 7 hari. Oke, berarti dia tidak lebih dari 15 hari. Berarti bisa dianggap sebagai apa? Bisa dianggap sebagai darah haid semuanya, kedua karakter tersebut. Oke, itu syarat. Tapi kalau misalnya darah yang selain darah kuatnya itu keluarnya lebih dari 15 hari, lebih dari 15 hari kalau digabungkan dengan darah kuat, maka tidak bisa digabungkan, maka hukumnya yang haid hanya darah yang karakternya kuat saja. Oke. Kemudian syarat yang ketiga, ini di sini ada perbedaan pendapat antar Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Yaitu Imam Romli mensyaratkan setelah kalau misalnya mau digabungkan atau syarat penggabungan itu syaratnya setelah darah yang kuat itu yang keluar harus darah yang lemah, bukan yang sangat lemah. Kalau misalnya setelah darah kuat itu keluar darah yang sangat lemah, maka yang haid itu hanya yang kuat saja. Yang sangat lemah tidak bisa digabungkan dengan darah haid walaupun memenuhi syarat yang sebelumnya.
Oke, tidak bisa digabungkan dengan darah yang kuat. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak. Walaupun setelah darah yang karakternya kuat itu yang keluar itu adalah darah yang sangat lemah, itu juga bisa digabungkan selama memenuhi apa? Selama memenuhi syarat-syarat itu tadi, syarat-syarat untuk penggabungan itu tadi. Oke, ini hukum untuk perempuan yang mumayyizah. Oke, yang mumayyizah. Mumayyizah dan dia mubtada'ah. Oke, mumayyizah ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Mumayyizah ini dibagi menjadi dua, yaitu mubtada'ah dan apa? Mu'tadah. Mubtada'ah itu apa? Mubtada'ah itu dia baru haid perdana, ya kan? Dia first time untuk haid, ya kan? Dia baru pertama kali keluar haid. Tapi kalau mu'tadah itu sudah pernah haid sebelumnya. Sudah pernah haid sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah pernah haid sebelumnya, itu apa? Kita bisa kita jadikan haid sebelumnya itu adalah sebagai adat dia. Nah, maka adat dia itu juga akan dihukumi sebagai haid. Artinya waktu haid yang sebelumnya itu, jadi misalnya dia haidnya itu adalah 5 hari pada awal bulan. Oke, 5 hari pada awal bulan. Kalau misalnya dia haidnya itu sebelumnya adalah 5 hari pada awal bulan, berarti itu adalah adat haid dia. Oke, itu adalah adat haid dia. Maka apabila bulan setelahnya itu dia istihadah, kemudian dia memenuhi syarat tamyiz, nah adat dia yang 5 hari di awal bulan ini bisa dihukumi sebagai haid juga. Apabila antara 5 hari awal bulan ini dengan darah yang karakternya kuat itu ada jarak 15 hari. Ada jarak 15 hari yang mana keluar darah dengan karakter yang lemah. Maka kita hukumi yang adat 5 hari ini sebagai haid, dan yang karakter haid yang darah yang karakternya kuat itu juga kita hukumi sebagai sebagai haid baru. Oke, sebagai haid baru. Tapi kalau misalnya jarak antara keduanya itu kurang dari 15 hari, maka kita hanya hukumi karakter yang kuat ini saja yang sebagai haid. Adapun adatnya itu kita tidak anggap sebagai haid. Oke, ini untuk yang yang mu'tadah. Oke, jadi ini mumayyizah, mu'tadah, mumayyizah, ghairu mu'tadah. Kemudian selanjutnya adalah ghairul mumayyizah. Ghairul mumayyizah itu siapa? Ghairul mumayyizah atau yang tidak mumayyizah, perempuan yang istihadahnya tidak mumayyizah, yaitu yang tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz yang dijelaskan tadi. Tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz yang dijelaskan tadi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dilihat. Kalau misalnya dia adalah anak baru di dalam haid, artinya baru pertama kali haid, maka haid dia adalah sehari semalam, 24 jam pada pertama kali dia keluar haid. Setelahnya itu semuanya hukum istihadah. Oke, ini kalau misalnya dia baru pertama kali keluar haid. Tapi kalau misalnya dia sudah pernah keluar haid sebelumnya, maka yang dihukumi haid itu sama dengan bulan sebelumnya. Misalnya dia bulan sebelumnya dia bulan sebelumnya haidnya 5 hari pada awal bulan dan sucinya 15 hari. Setelah 15 hari maka kita hukumi pada bulan yang terjadi istihadah itu 5 hari pertama itu sebagai haid dan 15 hari itu sebagai suci. Oke, 15 hari itu sebagai suci. Ini kalau misalnya dia sudah pernah haid dan dia tidak mumayyizah. Oke, tidak mumayyizah. Oke, itu kalau misalnya tidak mumayyizah ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak mumayyizah, kemudian dia tidak tapi dia tidak ingat tentang haidnya dulu, ya kan, haid di bulan sebelumnya, yaitu dia lupa haid sebelumnya itu berapa hari, sucinya berapa hari, atau lupa kapan mulai haidnya di bulan sebelumnya, maka dia hukumnya adalah mutahayyirah, yaitu perempuan yang bingung dengan hukum haidnya. Karena kita mau menghukumi dia mengikuti adat sebelumnya, tapi dia lupa
Dia lupa dengan apa? Dia lupa dengan adatnya sebelumnya seperti apa. Nah, ini kan muskilah. Nah, maka ini kita hukumnya adalah mutahayyirah. Nah, dia bisa hanya lupa kapan mulai haidnya, dia bisa lupa berapa hari haid dan berapa hari sucinya. Nah, perempuan yang seperti ini yang mutahayyirah, maka kita hukumi apa? Yang di waktu yang mana kita yakin bahwasanya dia haid, maka hukumnya dia haid. Waktu yang kita ragu apakah dia haid atau bukan, maka hukumnya apa? Maka hukumnya jadi waktu yang kita yakin bahwasanya pada waktu itu dia haid, maka hukumnya haid. Waktu yang kita yakin pada waktu itu dia adalah waktu suci, maka kita hukumi sebagai suci. Tapi waktu yang kita ragu pada waktu ini apakah suci ataupun tidak atau haid, maka kita harus hukumi berhati-hati, ihtiyat. Hukumnya adalah hati-hati, ihtiyat. Apa artinya ihtiyat di sini? Artinya kita anggap suci pada beberapa hukum dan kita anggap haid pada beberapa hukum. Kita anggap dia seperti sama dengan wanita haid dalam 6 perkara, yaitu tidak boleh digauli oleh suaminya antara pusar dan lutut, kemudian tidak boleh membaca Al-Quran kecuali di dalam sholat, kemudian tidak boleh menyentuh mushaf dan tidak boleh membawa mushaf, tidak boleh berdiam di masjid dan tidak boleh menyeberang masjid kalau takut mengotori masjid. Oke, kemudian kita hukumi sama seperti wanita yang suci pada 5 perkara, yaitu dia tetap wajib sholat, kemudian dia juga boleh melakukan tawaf, dia juga harus puasa kalau misalnya bulan Ramadan, suaminya boleh mentalak dan boleh melakukan mandi dengan niat ibadah. Oke, boleh melakukan mandi dengan niat ibadah. Oke, itu untuk hukum mutahayyirah ya. Sebenarnya ada tafsil tapi waktunya tidak memungkinkan untuk menjelaskan tafsil tersebut. Kita langsung masuk ke nifas ya kan, insya Allah di kitab selanjutnya insya Allah bisa dijelaskan rinciannya. Oke, selanjutnya untuk nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim itu kosong, ya kan, rahim kosong dari melahirkan, ya kan, rahim itu kosong dari melahirkan. Kalau rahimnya belum kosong, masih tertinggal anak, ya kan, masih tertinggal 1 anak misalnya kalau melahirkan kembar, maka itu belum dihukumi sebagai darah nifas. Oke, jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim kosong. Dan darah itu keluarnya harus harus sebelum 15 hari dari sejak melahirkan. Harus sebelum 15 hari dari sejak melahirkan. Kalau darahnya itu keluar setelah 15 hari dari melahirkan, ya kan, berarti setelah 15 hari itu kita tidak hukumi sebagai nifas, tapi kita hukumi sebagai haid. Jadi berarti dia tidak punya nifas, gitu kan. Jadi dia tidak mempunyai nifas. Oke, nah waktu minimal nifas itu hanya berapa? Waktu minimal nifas itu kalau tadi haid itu 24 jam, kalau nifas itu walaupun 1 detik itu sudah cukup untuk dihukumi sebagai nifas. Walaupun sakcerit gitu kan. Artinya walaupun 1 detik keluarnya itu sudah bisa dihukumi sebagai nifas. Tapi syaratnya darah itu yang yang keluar setelah melahirkan itu harus keluar setelah 15 hari dari sejak sebelum 15 hari dari sejak melahirkan. Kemudian berterusan tidak ada masalah. Yang penting waktu paling lama untuk nifas, waktu paling lama untuk nifas adalah 60 hari. Adalah 60 hari. Oke? 60 hari. Tentu darah nifas ini boleh putus-putus dan boleh bersambung. Kalau putusnya tidak boleh disela dengan 15 hari. Tidak boleh disela dengan 15 hari bersih tanpa darah. Kalau misalnya disela dengan 15 hari atau ada jeda 15 hari antara satu darah dengan darah lain, itu ada jeda 15 hari, ya kan, bersih tanpa darah, maka darah yang sebelum 15 hari ini kita anggap sebagai darah nifas, dan yang setelah 15 hari ini adalah darah haid. Oke, kemudian kalau misalnya pada hari ke-60
pada hari ke-60 itu darahnya itu putus walaupun sejenak, ya kan, walaupun satu detik, kemudian muncul darah lagi pada detik ke-60 ya, pada detik ke-60. Ya kan, itu putus kemudian baru muncul darah lagi, maka darah yang muncul lagi itu hukumnya adalah apa? Darah haid, bukan darah nifas. Tapi kalau masa pada detik ke 60 hari ini itu bersambung darahnya, berarti dia istihadhah dalam nifas. Istihadhah dalam nifas hukumnya tidak jauh-jauh dari istihadhah di dalam haid. Nah, kira-kira itu secara umum masalah haid dan nifas. Rinciannya kita perlu menjelaskan panjang lebar, dan waktu 30 menit ini, kita sudah lebih dari 30 menit, tidak cukup untuk menjelaskan itu semua. Yang belum paham atau mempunyai permasalahan dalam masalah ini bisa bertanya kepada ahlinya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf karena terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.